Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi. Hari ini ada orang tua bersama keluarganya datang ke Abah Safwan, ingin menanyakan permasalahan solusi, ya, masalah tentang narkoba. Masalah narkoba kita nggak bisa main-main, kita harus serius, dan ini harus ditangani dengan serius. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita coba jumpain ada masyarakat yang datang kepada Abah Safwan, ingin curhat, ingin bertanya kira-kira permasalahan keluarganya seperti apa dan bagaimana cara mengatasi. Ini ada dua ibu-ibu, ya, namanya kita silent, kita nggak sebutkan. Kita coba berbincang-bincang. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, siapa yang luar mau berbicara ini? Mama Eluan. Apa hal kira-kira Ibu menjumpain saya? Kira-kira masalah di rumah itu seperti apa? Siapa yang terkena masalah itu? Anak saya, Pak. Nah, Nah, gitu tuh. bisa agak kuat dikit Ibu ngomong? Mungkin saya kerja di luar, dia kan nggak ada di rumah, jadi mungkin dia entah nggak. Ya, mungkin Ibu bisa menceritakan permasalahan Ibu ini apa kira-kira? Masalahnya anak saya, Pak. Ya, itu Usia berapa anak Ibu? 30, Pak. Usia 30 tahun. Sudah berkeluarga? Belum. Belum. Oke. Ya gitulah. Masalahnya? Narkoba dia, Pak. Dari mana Ibu tahu dia pakai narkoba? Ya udah pastilah, karena kan saya nggak pernah di rumah, jadi apa yang ada dijuali, dikasih uang berapa aja habis. Ibu pernah ngelihat ada barang-barang yang mencurigakan ada di rumah? Ada, Pak, botol itu kadang nggak ada, hilang. Botol? Iya, tutup botolnya gitu. Nanti kalau saya tanyain, mana ini tutup botolnya, nggak tahu. Nanti apa itu untuk torek telinga itu. Dikencangin aja suara Ibu, apa-apa. Iya itu, itu selalu habis. Tapi saya cari di rumah nggak ada. Sudah berapa lama Ibu mengetahui anak Ibu ini mencurigakan pakai narkoba? Sudah berapa lama? Sejak saya pindah ke Jampol. Berapa lama? 5 tahun ya. 5 tahun yang lalu? Ceknya udah ada 5 tahun sampai sekarang ya. Dari 5 tahun yang lalu, kenapa baru sekarang Ibu ini? Itulah kan saya masih ini juga, Pak. Ngapain dia dulu, tapi dia nggak mau, katanya. Dia ngaku dia pernah pakai? Nggak pernah ngaku. Nggak pernah ngaku. Cuman saya tahu dia itu nggak pernah tidur kalau udah pakai. Oke, ya, saya tanya sama Ibu, dia perilaku di rumahnya seperti apa? Keluar rumah jam berapa? Pulang jam berapa? Dia itu selalu kalau udah pakai itu nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur tapi di rumah? Tapi nanti keluar pagi. Nanti jam 3 apa jam 2 itu bangunin saya gedor. Jam 2, jam 3 pagi bangunin? Minta uang. Minta uang. Berapa banyak uang dimintanya? Kok dimintanya 50. 50.000, berarti satu paket. Iya. Terus? 50. Nanti kalau udah itu nanti udah itu nanti nggak tidur. Udah itu nanti pagi jam 7 minta lagi. 2 kali minta satu hari? Iya, minta lagi. Satu gunung pun uang Ibu bakal habis. Iya, makanya minta lagi gitulah. Nanti kalau udah malam Kamis, malam Jumat udah faktornya minta 100. Malam Minggu sama malam Kamis. Nah, itulah, Pak. Dikasih juga? Kasih, kalau nggak dia ngamuk. Banyak uang Ibu ya? Bukan, tapi dikasih terus? Cuman kalau nggak gitu dia ngamuk, karena satu hari dikasih sekali. 1 bulan itu mau tak mau. Tapi saya nggak ngasih segitu, cuman kasih limpol. Itu nanti dia minta lagi. Kasih limpol udah dapat dia beli. Ya, kalau dikasih 100 dia minta lagi. Itu nanti saya tidur malam di gedornya. Agak dideketin dikit. Kalau saya nggak bangun nanti dia gedor terus. Jadi itu subuh pagi dia bangunin? Jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. Seandainya nggak dikasih, apa yang dilakukannya? Ya, terus bangunin terus, gedor terus, Mak. Ini selama hampir 5 tahun begini terus? Iya, Pak. Apa pekerjaannya? Nggak ada, Pak. Kadang merantau. Nanti merantau pun nggak betah pulang. Barang-barang di rumah sudah mulai banyak yang dia jual? Habis. Apa saja? Kayak macam dipasangin. Itu apa, tip ya, tip. Udah 2 kali dijual. Sepeda motor? Itu sepeda motor udah 2 kali. Udah itu ini kuali-kuali, tilam. Kuali?
Selop mamanya pun untuk undangan dijual. Selop pun dijualin. Habis kuali habis, barang di rumah habis. Di dapur barang-barang habis semua dijualin. Gas. Tabung gas dia jual. Iya, tabung gas dijual. Sama apa lagi? Siapa kawan-kawannya? Kawannya orang situ lah, Pak. Tahu tempat lokasi dia nongkrong di mana? Sering kalau saya nggak di rumah saya tempatnya di dalam rumah. Dalam rumah, tapi Iya. Ibu tak tahu apa yang dibuat orang tuh. Berapa orang itu selalu? Kadang ada 3, 2 orang gitu. Langsung masuk kamar, kunci kamar? Iya, jadi pernah ketahuan saya pulang cepat, orang itu pas di dalam. Buka. Jadi apa mak? Ada gitu. Jadi rupanya ditengok, rupanya kawannya tutup muka gini jalan gitu 2 orang nggak mau nengok saya keluar terus. Mungkin mbaknya bisa nambahin. Coba mbak, nambahin, coba jelaskan yang lebih jelas lagi. Tapi mic-nya diangkat coba. Terus? Ya, kira-kira mbaknya mengetahui ya sampai di mana tentang siapa ini, adik, abang atau siapa? Adik. Adik. Seperti apa perilaku adik ini? Ya, ya kayak gitulah. Seperti apa? Ya. Temperamennya tinggi. Iya. Suka maki-maki. Kemudian gitu, kalau nggak dikasih uang ngomongnya keras. Kalau nggak dikasih tuh ngamuk. Banting-banting, nendang-nendang. Udah gitu pun kalau kita biarkan gitu kan, makin dibikin, jadi. Makin terus. Karena di rumah itu tak ada yang berani sama dia. Karena temperamennya tinggi, daripada ribut bagus dikasih. Iya. Gitulah ya. Iya, nah, gitulah. jadi perilaku orang-orang narkoba ini ya, jika di rumah itu tidak ada yang ditakutinya lagi, maka dialah raja. Tetapi apabila di dalam rumah itu masih ada yang dia takuti, dia akan main keluar. Main keluar dalam arti kata mungkin mencuri, jambret, merampok. Kenapa? Di rumah dia nggak bisa ada yang dia takuti. Pada saat di rumah tidak ada yang dia takuti, satu rumah dia intimidasi. Yang pertama dia minta duit, yang kedua dia jual barang, yang ketiga terakhir nanti surat tanah, yang berikutnya rumah disuruhnya jual. Aku kan punya hak di sini, aku kan punya waris di sini. Jual, bagi sama aku hak aku, selanjutnya urusan kalian. Kira-kira begitulah yang sering terjadi. Sudah pernah gade-gade sepeda motor? Oh, sering. Sudah ya? Sering kali pun. Ada berapa kali menggade-gade sepeda motor? Nggak terhitung. Tapi kita tebus lagi. Tebus. Dia tahu, andai kata digade pasti ditebus, nanti dia lakukan lagi. Benar. Dia berulang gitu. Nah, jadi inilah ya, kalau ada perilaku yang seperti ini, saya berharap segera melapor ke BNN. Melapor ke BNN tidak pakai duit. Cukup datang konsultasi. Kalau sudah selesai konsultasi, nanti cuma diminta KTP ibu atau KTP si mbaknya, yang kemudian kartu keluarga. Kartu keluarga untuk membuktikan bahwasanya yang pelaku pemakai narkoba adalah keluarga kita, sesuai di kartu keluarga. Nah, kalau sudah ini nanti minta bantuan ke BNN. Kenapa? Yang bersangkutan adik kita itu tidak mau dijemput, tidak mau dibawa, dia akan berontak. Dia mengatakan, saya nggak pernah pakai, saya nggak pernah pakai. Itu dia katakan. Tetapi sebenarnya dia pakai. Serahkan kepada BNN, minta kepada BNN Serdang Bedage, karena alamat ibu di wilayah Serdang Bedage, minta dijangkau, bukan ditangkap. Kalau ditangkap itu kayaknya agak ini ya, dia bukan penjahat gitu. Jadi nggak perlu ditangkap, namanya dijangkau, dijemput. Nanti ada cara teknik BNN untuk menjemputnya agar dia tidak terasa terintimidasi, agar mungkin pihak tetangga pun nggak ada yang tahu. Nah, jadi ada teknik-teknik BNN untuk melakukan penjangkauan. Sekali lagi saya bilang, penjangkauan, bukan ditangkap. Nah, nanti kita setelah datang ke BNN membuat surat pernyataan, meminta bantuan kepada BNN untuk melakukan penjemputan terhadap anak kami, terhadap adik kami, untuk dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi itu ada 2. Pertama milik pemerintah, BNN, ada juga milik pemerintah Sumatera Utara di daerah Tungtungan, Laubekri. Kalau BNN ada di Deli Serdang ini, dekat kantor Bupati. Nah, kalau yang untuk BNN sama dengan dari Kemensos punya yang di Tungtungan itu tidak dipungut biaya gratis. Hanya
diperlukan nanti biaya deposit. Biaya deposit itu 500.000 untuk 1 bulan. Kegunaan 500.000 itu adalah untuk keluarga kita. Seandainya setelah 1 bulan direhab, ya, selama 1 bulan itu nggak boleh dikunjungin keluarga. Dia di dalam direhab. Direhab itu dia diasingkan dari dunia luar, tetapi dia bersama nanti dengan teman-teman pemakai juga. Yang 500.000, seandainya selama 1 bulan direhab dia berbuat baik, ya biasalah kalau kita kan kepingin makan nasi goreng, kepingin makan mie goreng, kepingin makan nasi padang, diambil dari uang yang 500.000. Berapa dibutuhkan belanja? 30.000, berarti sisa uang tinggal 470. Itu ada catatannya dalam koperasi. Dibelikanlah dia nasi padang mungkin 30.000. Atau dia kepingin makan bakso, berapa harga bakso? 15.000. Dari 470 itu diambil lagi 15.000. Sampai di akhir pendidikan dia nanti, di akhir perawatan, nanti kita dikasih tahu. Uang 500.000 dia belanja di koperasi, beli rokok, dia bakso, dia beli nasi goreng. Kalau selama di rehab, itu biaya makannya gratis. Di rehab itu, ya itu macam kita masuk lembaga pendidikan. Tapi lebih tertib lah, dia dinolkan lagi. Bangun tidur mungkin jam 6 atau setengah 6 bangun tidur, ya. Yang muslim langsung sholat subuh berjamaah, yang Nasrani mungkin kebaktian. Nanti jam 7 mereka olahraga, setengah 8 nanti makan bersama. Jam 8 mulai pendidikan belajar sampai jam 12. Jam 12 berhenti, yang sholat. Nah, selesai itu semua nanti makan bersama. Selesai makan bersama sekitar jam-jam 1, setengah 2 kembali lagi masuk ruang kelas belajar. Nanti kalau sore ada nanti mungkin yang olahraga, nanti ada berenang, ada main bola kaki, ada badminton, ada main pingpong. Jadi itu kegiatan sehari-harinya mereka. Dan betul-betul terdidik, terarah gitu. Itulah tempat rehabilitasi BNN. Jadi kalau ada orang bilang direhab dia disakiti, direhab dia dipukuli, itu nonsen, bohong besar. Ya, jadi kalau di tempat rehab dia itu betul-betul dididik, dikembalikan ke seperti semula, hatinya disentuh, dia diajak. Ya, jadi ibu ya sama si mbaknya nggak perlu takut. Jadi kalau nanti sudah konsultasi ke BNN, ikuti apa kata petugas BNN. Jika nanti ibu mau ke swasta, itu bayar. Ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, yang 10 juta pun ada. Di Medan banyak tempat rehabilitasi, tapi swasta. Yang pemerintah itu di Deli Serdang BNN. Daftarnya gampang. Nanti minta tolong sama BNN Sergei, didaftarkan secara online, pakai online. Dia menunggu jadwal masuk, karena dia tempatnya terbatas. Sumatera Utara, banyak orang minta rehab, masuk ke tempat rehab Deli Serdang. Jadi bergiliran. Jadi seandainya kita sudah daftar, nanti ibu ketemu dengan Ibu Mahdalena ya. Jadi ibu berdua ini berangkat ke BNN Serdang Badagi, kapan waktunya terserah, tapi jam kerja. Sabtu libur, Minggu libur, berarti bisa datang hari Senin. Kalau ditanya, ibu dari mana? Kami disuruh Abah Safwan datang kemari untuk jumpa Ibu Magdalena. Ya. Datang aja ke sana, sampaikan nanti apa yang saya bilang. Ada keluarga kami yang mau direhab. Nah, nanti mereka akan mengarahkan, dan nanti mungkin ibu serahkan aja penjangkauannya. Jika nanti setelah didaftar secara online, masuk pada tanggal 10, berarti tanggal 9 dia dijemput. Dijemput dari rumah, dibawa ke BNN, besok tanggal 10-nya diantar ke tempat rehabilitasi. Gimana menurut Mbak kira-kira? Bagus. Nah, ya, karena kalau dia dibiarkan di rumah saja, nanti bisa kena dual diagnosis. Candunya bertambah, sarafnya terganggu. Iya, benar. Jadi langkah yang paling tepat adalah datang ke BNN, konsultasi. Nggak bayar, konsultasinya gratis. Tapi pakai masker lah kalau ke kantor BNN nanti. Apalagi yang mau ditanyakan? Kira-kira sudah cukup? Iya. Berarti kalau misalnya nanti seandainya nanti jadilah ya, iya, dia mau direhabilitasi, iya.
maka keluarga menyiapkan pakaiannya. Pakaiannya itu baju-baju kaos saja. Baju kaos, kemudian dia nggak boleh bawa masuk tali pinggang. Dia kaos-kaos saja di sana. Kalau mungkin Al-Quran segala macam mau bawa boleh, karena di sana pun ada. Karena setiap hari itu baca Al-Quran, ikut pengajian dia kalau Muslim, sholat 5 waktu dia berjamaah. 1 bulan tidak boleh dikunjungi. Nah, setelah 1 bulan nanti, ibu, masih mbaknya boleh datang, suasana akan berbeda. Mungkin dia cium kaki ibu, dia minta maaf, tapi jangan percaya, jangan mudah begitu saja. Ya, itu belum selesai programnya. Ikutin program sampai selesai, tidak dipungut biaya. Nah, itu saya kata kunci masih mbaknya dulu. Jadi kalau ada orang minta uang ini, uang itu tak ada. Yang ada hanya uang deposit. Uang deposit itu untuk dipakai anak kita di dalam rehab, selama rehab. Kalau dia irit, dia banyak tak pakai, uang itu kembali lagi utuh. Tapi kalau dia belanja, ya sesuai yang dia belanjakan. Beli sate, beli nasi goreng, beli bakso, atau mungkin dia mau beli rokok, itu yang dihitung. Kalau dia nggak ada belanja, uang itu akan kembali ke keluarganya. Kalau datang ke BNN itu pagi, ya jam-jam 9 lah datang. Datang pagi mungkin nggak usah bawa apa-apa dulu. Kalau KTP mah. Kantornya di mana ya, Pak? Kantornya lewat Polres sebelah kiri. Polres Sedang Bedage lewat sebelah kiri itu nampak besar BNN sebelah kiri. Kantornya warna biru. Langsung masuk aja, jumpain security, mau ketemu dengan Ibu Mahdalena atau bagian rehabilitasi. Kami sudah konsultasi sama Abah Safwan, disuruh kemari karena ada keluarga kami yang mau direhab. Kalau ibu tak suka di sini, di di Lubuk Pakam, bisa pilih ke Batam. Jauh. Ke Batam gratis, namun tiket pesawatnya bayar. Siapa tahu terlalu lama menunggunya, sebulan tak 2 bulan. Saya berharap nunggunya 2 hari 3 hari, jadi cepat masuk. Gratis ya Bu, nggak bayar. Nah, itu perlu diingat. Tapi kalau kita bawa keluar ke Batam, ada satu lagi di Lido, itu bayar. Kalimantan ada juga, Ujung Pandang ada juga. Tapi ambil alternatifnya Deli Serdang sama Batam aja, 2. Selama dalam rehabilitasi tidak dipungut biaya, kecuali ke Batam, itu tiket pesawat. Apalagi yang mau ditanya? Mama. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Ya. Jangan ditunggu-tunggu lagi, ya, jangan dibiarkan. Ya, nanti dia semakin lama semakin parah, pemakaiannya semakin berat. Jika dia dibiarkan pakai terus, lama-lama dia nanti silaf bisa ketangkap polisi. Urusannya sudah hukum. Ini akan berbeda. Orang yang sudah kecanduan narkoba, jika tidak memiliki uang dari keluarganya lagi, maka dia akan berbuat nakal. Yang pertama, dia bisa mencuri. Yang kedua, dia bisa merampok. Yang ketiga, dia bisa menjadi pengedar narkoba. Ini ada 10 paket. Kau jual, nanti kau pakai 1. Dia mau itu, karena dia butuh pakai. Nah, sebelum ini terjadi, ini segera ambil langkah-langkah. Ya. Dan jangan pernah percaya dengan omongannya saat ini. Kenapa? Setiap omongannya sudah dipengaruhi oleh narkoba. Jadi ibu sama si mbaknya harus jelas. Kalau minta uang jangan dikasih. Kalau dikasih dia itu. Jangan kasih bawa sepeda motor. Nanti sepeda motor itu akan digadekannya lagi. Betul ya? Iya, benar. Nah, apalagi yang mau ditanyain? Ada lagi, Bu? Cukup jelas. Cukup jelas ya? Oke. Baik sahabat Abah Safwan ya. Abah Safwan hari ini sudah menjelaskan bahaya pemakaian narkoba dan bagaimana cara mengatasinya. Kata kuncinya, begitu ada gejala keluarga kita pakai narkoba, segera laporkan ke BNN. Melapor saja tidak bayar, gratis. Untuk direhab tidak bayar juga, karena ada rehab Deli Serdang milik BNN. Daftarnya secara online. Masalah narkoba kita nggak bisa main-main, kita harus serius. Dan ini harus ditangani dengan serius. Jika tidak ditangani dengan serius, masalah narkoba bisa berulang. Dan risikonya sangat besar. Yang pertama, narkoba ini menghancurkan dirinya sendiri bagi pengguna. Kemudian yang kedua, narkoba ini bisa mempermalukan keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang sudah pakai narkoba, ya tanpa disadari si pemakai tadi, keluarganya sudah malu. Orang tuanya, ibunya malu, bapaknya malu, adiknya malu, kakaknya malu. Satu keluarga semua malu. Makanya jangan coba-coba pakai narkoba. Jadi diharapkan bagi masyarakat, siapapun, dimanapun berada, jika ada keluarganya indikasi sudah mengarah pemakai narkoba,
segera mengambil langkah-langkah antisipasi. Kemudian dalam hal ini jangan bertanya kepada sembarangan orang. Langsung datang ke BNN, curhat di BNN. Ceritakan permasalahan yang sebenarnya. Walau si anak tak mengaku, ini nggak jadi masalah. Tetapi dari BNN, petugas-petugasnya bisa melaksanakan tes urin terhadap keluarga yang dicurigai tadi. Jika indikasinya dia sudah pakai, hasil tes urin dinyatakan dia positif, baru pihak BNN bisa mengambil langkah. Langkah apa? Yang pertama, apa jenis yang dia pakai? Sudah berapa lama dia pakai? Kapan dia pakai? Makai yang pertama di mana? Siapa kawan-kawannya pemakai? Jadi kalau BNN sudah mengassessment, mengejar permasalahan ini, keluarga akan tahu, oh ternyata dia make karena berkumpul dengan teman-temannya ini. Kemudian makainya di rumah siapa? Di rumah kosong, di rumah teman, di sekolah, atau di tempat-tempat hiburan. Bisa juga kadang-kadang banyak yang make di belakang masjid. Jadi permasalahan ini harus dikejar terus, tidak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka orang yang menggunakan narkoba secara terus-menerus, sarafnya akan terganggu. Jika sarafnya sudah terganggu, ini rusak permanen. Sudah susah untuk dikembalikan lagi seperti semula. Ada istilah yang mengatakan, pemakai narkoba tak akan pernah sembuh seumur hidup. Dia akan mengulangnya, dia pakai terus. Caranya gimana? Segera koordinasi ke BNN mencari langkah-langkah. Orang yang pakai narkoba itu harus diobati bukan fisiknya saja, tetapi yang diobati itu dari hatinya. Yang selama ini kita nggak tahu, dia pakai karena apa? Karena tekanan teman, karena ingin tahu, atau dari pihak keluarga. Pihak keluarga mungkin ada masalah, ada kasus dalam keluarga, anak nggak betah di rumah. Karena dia nggak betah rumah, dia keluar. Karena dia kesel melihat situasi keluarga yang di rumah, untuk menghilangkan rasa keselnya dia pakai narkoba. Dia kira pada saat dia pakai narkoba masalahnya selesai. Tidak. Habis reaksi narkobanya, pemikiran itu, kasus itu akan muncul lagi dalam pikirannya. Jadi mesti dalam penanganan narkoba itu harus tepat. Tepatnya adalah datang ke BNN, konsultasi ke BNN. Nanti tergantung BNN mengarahkan kita kemana. Mau direhab kemana, bagaimana cara mengatasinya. Orang yang sudah kena sarafnya, orang yang sudah dual diagnosis itu ada dua. Yang pertama seorang pecandu, yang kedua sarafnya terganggu. Ini harus ditangani oleh dokter spesialis psikiatri, karena akan diobati kejiwaannya dulu. Setelah jiwanya berhasil diobati, baru si anak bisa direhabilitasi. Rehabilitasi yang apa? Itu tergantung zat yang dia pakai. Nanti BNN akan memberikan saran kemana harus dibawa direhab. Dan demikian sahabat Abbas Afwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.